Ya, kenapa sekarang itu menjadi banyak ya. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak itu. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat KBP. Senang sekali kita akhirnya bisa kembali menyapa Sobat semua di podcast KBP. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit infeksi pada anak yang masih sering terjadi, yaitu morbili atau campak. Nah, morbili atau campak ini mungkin kadang sering dianggap sebagai penyakit yang ringan, tetapi apabila tidak ditangani dengan tepat, itu dapat menyebabkan komplikasi serius yang dapat terjadi pada anak-anak. Nah, untuk kali ini sudah hadir narasumber hebat kita, yaitu Dr. Arfan Martovan, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter, sehat dok? Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya dok sudah bersedia untuk hadir di podcast KBP kali ini untuk memberikan informasi ataupun wawasan untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya. Oke, amin. Nah, untuk sobat semua jangan lupa untuk dengarkan dan juga siapkan cemilannya sambil mendengarkan penjelasan dari Dr. Arfan Martovan. Ya dok, mungkin sekarang masih banyak yang belum paham juga ya dok tentang apa sih morbili atau apa sih itu campak, sama atau beda. Nah, sekiranya boleh dijelaskan dokter tentang apa itu morbili dok pada anak. Jadi morbili atau campak itu merupakan suatu infeksi virus ya, yang memang tidak bisa kita anggap sepele. Jadi ada beberapa kasus yang komplikasinya terutama yang dikhawatirkan ya, banyak kasus seperti itu. Sebetulnya penyakit campak ini dia disebabkan oleh virus Paramyxoviridae, kelasnya seperti itu, virus campak lah yang kita sebut ya. Dan sebenarnya penyakit ini juga masuk ke penyakit yang dikategorikan PD3I, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sebetulnya. Jadi kalau memang imunisasi kita berhasil, itu tidak akan sampai menjadi wabah atau yang lain-lain itu ya. Berarti penyebabnya karena virus ya dok ya? Nah, kalau untuk campak ini atau kita mau sebutnya morbili atau campak dok enaknya? Bebas ya dok ya. Mungkin kita campak kali ya biar bisa lebih awam ya dok ya. Kalau untuk campak ini kenapa ya dok sekarang tuh lagi banyak banget gitu kasusnya? Karena waktu saya jaga IGD juga itu banyak dok mendapatkan banyak anak-anak ya dari bayi sampai yang sudah balita juga itu mengalami campak dokter. Ya, kenapa sekarang itu menjadi banyak ya? Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak itu. Satu, mungkin ketidakpatuhan dalam imunisasi. Ketidakpatuhan dalam imunisasi kan memang sudah ada jadwal-jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak ya. Harusnya itu diikuti. Kan tetapi masih banyak juga di kita tuh masyarakat yang anti vaksin seperti itu. Dan juga ini memang penyakit ini sudah kita prediksi dari dokter anak, kita sudah bisa memprediksi karena akibat COVID kemarin. Karena dengan COVID kemarin, ibu yang punya bayi itu kan agak takut datang ke puskesmas seperti itu untuk melakukan imunisasi, sehingga terlewatlah imunisasi itu. Kemudian muncullah penyakit ini ya, campak ini, sehingga saling tular menular itu kan menularkan melalui airborne seperti ini ya, jadi udara ya. Nah itulah karena banyak yang tidak diimunisasi sehingga terjadilah banyak kasus seperti itu. Jadi bisa juga disebabkan karena COVID kemarin, ini memang sudah bisa prediksi. Selain campak juga banyak penyakit-penyakit yang masuk kategori PD3I itu muncul kembali sekarang. Oh baik dokter. Kemudian dok, kan kalau untuk sekarang lagi musim hujan juga nih ya dok ya, dingin, kemudian juga kadang kan imun juga menurun ya dok. Nah ini bisa nggak ya dok menjadi salah satu faktor campak bisa jadi semakin meningkat? Bisa, itu otomatis berkaitan dengan faktor imunologis juga ya. Apabila seorang anak daya tahan imunisasi menurun, kemudian ada orang yang sakit campak, nah itu bisa tertular dengan cepat ya, karena ini sangat-sangat
menyebar banget gitu, si virus campak ini sangat mudah itu menularkan kepada yang lain. Oke. Itu juga bisa juga pada dewasa juga bisa sebetulnya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu di usia di bawah 5 tahun kalau pada anak-anak, kemudian pada dewasa juga bisa memberikan dampak yang cukup serius ya kalau terjadi komplikasi. Ya. Baik dokter, berarti cuaca, kemudian dari daya tahan tubuh tadi ya dok ya, imunologis, kemudian tadi karena imunisasinya juga ya dok ya, belum terpenuhi. Nah tadi dokter sempat menyebut nih dok, untuk penularannya via airborne ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter tentang apa itu airborne, kemudian selain airborne sekiranya campak bisa menular melalui apa saja lagi dokter? Ya, jadi penularan secara airborne itu bisa kita melalui udara bebas seperti ini ya. Apabila si virusnya itu terhirup oleh kita masuk ke saluran pernafasan, itu bisa menjadi penyakit tersebut. Karena untuk campak ini kita mendiagnosa campak itu sudah jelas ada 3C itu yang harus kita perhatikan. Cough, conjunctivitis, coryza. Nah itu dimana cough itu batuk, coryza itu seperti flu ya, radang selaput sendir seperti itu flu. Kemudian ada conjunctivitis, yaitu conjunctivitis itu dengan mata merah, infeksi pada mata ya, seperti itu karena mata berair, seperti itu sudah khas untuk campak. Jadi selalu ada 3C. Kemudian ada juga namanya cockpit spot, tapi itu jarang ditemukan karena sudah lewat. Biasanya di hari ketiga ada semacam spot putih di daerah pipi bagian dalam ya, seperti itu. Tapi itu jarang sekali ditemukan karena sebentar, hanya berapa jam itu. Ya. Oke. Baik dokter. Nah dokter tadi kan sudah sempat disebutkan ya dok ya tentang 3C yang gejala awal dari campak ini. Nah tapi dok boleh dijelaskan nggak ya sekiranya apa saja sih dok gejala-gejala yang bisa membedakan campak dengan demam ruam yang lain gitu. Karena kadang mungkin banyak di sini sobat-sobat yang masih bingung kalau misalnya anaknya demam atau misalnya ada muncul kemerahan, ini kira-kira campak atau bukan gitu dok. Ya, jadi selain dari 3C itu harus ada, kemudian nanti setelah di puncak-puncaknya panas di antara hari ketiga, keempat, kelima itu dia mulai timbul ruam. Ruamnya biasanya di wajah yang dimulai dari belakang telinga seperti itu. Jadi ruam itu berupa makula-makula kayak semacam apa ya? Jadi banyak sekali memang dede ruam itu banyak sekali. Ada campak, scarlet fever, kemudian urtikaria, seperti itu banyak. Cuman yang membedakannya itu tadi kalau campak itu mutlak harus ada 3C itu. Ya. Berarti tadi salah satu gejala khasnya itu dia muncul ruamnya saat demamnya lagi tinggi-tingginya ya dok ya? Oke. Nah itu mungkin bisa dijadiin catatan juga itu sobat-sobat. Mulai untuk mulai dari wajah. Dengan dimulai dari belakang telinga. Dimulai dari belakang telinga. Nanti mungkin kalau misalnya ada anaknya demam sambil bisa dicek juga ya dok ya. Untuk ruamnya sekiranya pertama kali muncul di area mana dan saat demam seperti apa gitu ya dok ya. Oke. Kemudian dokter, kalau untuk campak ini dok, sebenarnya kapan sih dok harus langsung dibawa ke dokter atau sekiranya masih bisa dulu nih dok di rumah atau seperti apa dokter? Sebetulnya kalau memang dia campak saja sih sebetulnya tidak ada terapi khusus ya. Itu sama dengan terapi pada infeksi virus pada umumnya. Cukup dengan istirahat cukup, kemudian asupan makanan yang baik, seperti itu. Hanya yang kita khawatirkan itu sudah ada komplikasinya. Yang tersering itu memang komplikasinya ke bronchopneumonia, ya, ke radang paru-paru, kemudian bisa juga ke infeksi telinga, bisa seperti itu. Dan yang paling parah bisa ke SSPE namanya, itu subakut panencefalitis. Jadi dia bisa mengganggu susunan saraf pusat. Itu biasanya tidak terjadi langsung setelah infeksi. Biasanya kita kejadian SSPE itu setelah bertahun, 7 tahun seperti itu, baru kelihatan gangguannya seperti itu. Jadi tidak langsung pada saat infeksi campaknya ya. Jadi delay ke arah 7 tahun setelah infeksi. Itu yang dikhawatirkan, itu bisa menyebabkan kematian tentunya ya.
Berarti kalau misalnya lagi demam tinggi hari keempat gitu ya dok ya, kemudian muncul ruam, meskipun misalnya tadi belum ada gejala-gejala seperti komplikasi-komplikasinya, itu boleh langsung bawa ke dokter juga ya dok ya? Boleh, karena kan tetap harus, kalau panas sudah lebih dari 3 hari itu kita harus waspada, karena memang bisa saja terjadi infeksi sekunder, ada yang ikut ya dari bakteri atau yang lain-lain, seperti tadi contohnya pada campak tuh bisa sering terjadi pneumonia pada anak-anak ya, terutama anak-anak yang belum dapat imunisasi, itu biasanya campaknya parah. Oke, baik dokter. Nah dokter, ini tadi sempat sering disebut nih dok, pneumonia ya dok ya. Nah sekiranya untuk pneumonia ini gejalanya tuh seperti apa sih dok? Biar sobat-sobat bisa lebih aware juga ya dok tentang komplikasi dari campak ini sendiri. Ya, pneumonia itu merupakan suatu infeksi dari paru-paru ya, atau yang kita kenal sekarang orang awam bilang seradang paru, seperti itu. Itu ditandai dengan batuk pilek yang lumayan heboh batuknya, kemudian kadang disertai sesak juga seperti itu, panas tinggi. Nah itu yang berbahaya dari pneumonia ya, adanya sesak seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya terjadi sampai parah, bisa ancaman gagal nafas, itu yang bahayanya. Baik dokter, berarti memang gejalanya ini ya luas ya dok ya, batuk, demam, sesak seperti itu ya dok ya. Oke. Kemudian dok, kalau untuk tadi ya dok ya yang bisa sampai delay komplikasinya ya dok, tadi namanya SSPE ya dok. Itu berarti gimana dok? Jadi itu memang ada kejang biasanya ya, sudah gangguan saluran saraf pusat seperti itu. Biasanya kita tanya ensefalitisnya apakah ada pernah dulu infeksi campak atau tidak, seperti itu. Itu berat biasanya. Berat ya dok ya. Biasanya komplikasi ini terjadi kalau misalnya penanganannya telat dok, atau seperti apa dok? Ya betul, jadi memang kan harus kita segera ya dicegah supaya jangan sampai terjadi komplikasi itu. Jadi memang kalau memang campaknya sendiri sih ya tidak, tadi seperti saya bilang, tidak ada antivirus khusus untuk campak, ya nggak ada. Cuman yang biasa kita dapatkan, pasien datang ke rumah sakit itu sudah dengan ada komplikasi, biasanya minimal pneumonia ada tuh seperti itu, atau infeksi di telinga seperti itu ya. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Nah ini bisa jadi catatan juga nih untuk sobat-sobat KBP, kalau misalnya yang menjadi pemberat ya dok ya terkait campak ini tuh adalah dari komplikasi-komplikasinya. Karena kalau untuk dari campaknya sendiri, bila tanpa komplikasi sebenarnya bisa sembuh sendiri ya dok ya, dengan daya tahan tubuh. Terus biasanya juga dikasih vitamin A ya dok? Ya, vitamin A itu untuk meningkatkan imunologi sebetulnya. Selain itu juga dia bersifat kosmetik ya, untuk memperbaiki. Karena kan campak itu kan merah-merah yang akan nanti biasanya setelah fase penyembuhan menjadi kehitaman seperti itu lumayan agak lama juga. Jadi kita bantu dengan vitamin A untuk perbaikan sel kulitnya juga. Oke, baik dokter. Nah kemudian dokter, kalau tadi kan sudah dijelaskan ya dok tentang penanganannya, kemudian juga tadi gejala dan juga komplikasinya nih dok. Nah sekiranya nih dok, kalau untuk imunisasi campak ya dok ya, ini kan berarti fungsinya sebagai pencegahan ya dok. Nah ini tuh sebenarnya seberapa penting sih dok untuk imunisasi campak ini? Dan kemudian kalau berdasarkan yang IDAI ya dok, yang imunisasi IDAI, sebenarnya kalau untuk campak itu diberikannya saat usia berapa saja ya dok? Ya, jadi memang imunisasi campak ini dulu memang ada imunisasi campak khusus, tapi sekarang sudah mulai ke MR ya. Itu juga sebetulnya sama aja, MR di usia 9 bulan. Kemudian diulang pada usia 18 bulan dan kemudian diulang lagi di usia 3-4 tahunan itu diulang. Jadi tapi untuk teman-teman semua dikatakan imunisasi campak juga bukan berarti yakin tidak akan kena terinfeksi, bukan. Jadi bukan berarti otomatis diimunisasi itu tidak akan kena campak. Bisa terjadi infeksi, tetap tertular penyakit campak, tapi tidak akan berat. Ya minimal kita meminimalisir yang tadi ya komplikasinya itu tidak sampai berat seperti itu. Jadi imunisasi bukan menolak
penyakit, bukan jadi kebal, bukan ya. Hanya apabila terinfeksi tidak berat seperti itu. Oke. Baik dokter, nah kalau misalnya imunisasi ini ya dok ya, kan kadang masih banyak nih dok sobat masyarakat ya dok, masyarakat Indonesia yang masih takut dengan vaksin dok. Dan banyak juga yang sempat waktu saya jaga IGD ya dok ya, bilang imunisasinya tidak lengkap, tapi karena waktu saat mau imunisasi anaknya demam atau misalnya batuk pilek seperti itu dokter. Nah kalau dari sebenarnya dok, dari dokter anak sendiri dok, untuk imunisasi itu syarat-syaratnya itu seperti apa saja ya dok ya? Ya sebetulnya kan kalau batuk pilek demam nggak terus-terusan demam batuk pilek, kalau pada saat memang waktu imunisasi ada batuk pilek demam itu kita undur, kan ada waktu sembuhnya, pada saat sembuh bisa kita bawa untuk lakukan imunisasi. Memang kita ini di Kabupaten Bogor ini lumayan juara nomor 1 ya, ini vaksinnya juara nomor 1 di bawah berarti vaksinnya gitu ya. Jadi banyak saudara-saudara kita itu yang masih anti vaksin seperti itu. Dengan kata lain ya banyak pantang lah atau apa, nggak boleh sama neneknya, nggak boleh sama kakeknya, banyak seperti itu. Jadi kadang saya kalau menerima pasien campak sekarang lagi banyak ya, kemudian jadi pneumonia berat seperti itu, saya selalu tanya riwayat imunisasi seperti apa, dan rata-rata tidak diimunisasi. Jadi yang berat itu biasanya tidak diimunisasi. Jadi tolonglah pada orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, lakukanlah imunisasi. Lakukanlah imunisasi sesuai dengan jadwal yang sudah tentukan. Jadi jangan sampai tidak sama sekali diimunisasi. Nanti akan menyesal kemudian gitu ya. Seperti itu. Oke. Baik dokter, nah bisa nih sobat KBP, jangan lupa untuk anak-anaknya semuanya harus diimunisasi ya dok ya. Nah dok, mungkin masih ada yang bingung juga dok, sebenarnya imunisasi itu isinya apa ya dok? Ya imunisasi itu memang ada beberapa si virusnya sendiri atau bakterinya sendiri yang sudah dilemahkan sehingga apabila kita masukkan ke dalam tubuh kita tidak menjadikan suatu penyakit, tapi akan membuat di tubuh kita tuh ada namanya sel memori ya. Sel memori. Nah, jadi tubuh kita mengenal virus atau bakteri yang sudah diberikan imunisasi, sehingga apabila nanti kita terinfeksi virus yang sama, tubuh kita sudah membuat antibodinya untuk virus atau bakteri tertentu yang sudah diberikan lewat imunisasi. Oke. Baik dokter, berarti bisa ada 2 macam ya dok ya gitu. Nah kemudian dok, mungkin kan sekarang masih banyak nih dok ya, apalagi yang di sekitar Bogor itu imunisasinya kan belum lengkap dokter. Nah kalau misalnya sekarang nih setelah nonton dari podcast kita, dia jadi oke, anak saya harus vaksin gitu dok. Nah itu bagaimana ya dok? Apakah ada imunisasi kejar atau seperti apa ya dok? Tergantung usianya juga, kalau memang tidak tapi anak udah 10 tahun kan masa mau dicampak juga nggak boleh. Mungkin kalau sudah mungkin dia dianggap sudah mempunyai kekebalan imunitas alami ya, bisa seperti itu. Tapi ya bagusnya sih imunisasi tepat waktu lah, itu yang paling bagus ya. Apabila telatnya ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu mungkin bisa kita lakukan imunisasi kejar ya. Tapi kalau udah tahunan buat apa juga gitu kan. Iya. Berarti berdasarkan dari usianya ya dok ya. Kalau yang imunisasi kejar tuh berarti kira-kira maksimal tuh usia berapa dokter? Ya itu tergantung dari si vaksin yang akan kita berikan ya. Jadi ada yang memang sudah kelewat nggak perlu kita berikan, itu ada yang memang masih bisa, kayak semacam misalnya hepatitis A itu kan bisa kapan aja gitu kan, 1 tahun sekali kita berikan itu kan, seperti itu. Jadi tergantung jenis vaksin dan penyakitnya juga. Oke. Baik dokter, berarti memang kalau untuk imunisasi kejar ini memang harus konsultasi dulu ya dok ya. Betul. Karena kan tergantung dari kondisi berarti ya dok ya, sama jenis dari vaksin-vaksinnya. Oke dokter. Nah kemudian dok, kalau untuk campak ini sebenarnya apa sih dok yang mau dokter sampaikan juga nih kepada sobat-sobat KBP semua yang di rumah Tentang campak atau apa saja yang harus diperhatikan gitu dokter? Ya intinya memang ke sobat-sobat KBP di sini ya. Jadi campak itu bukan dianggap suatu penyakit yang ringan. Jadi jangan dianggap sepele hal ini, karena dia bisa berkomplikasi kepada yang berat-berat tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Itu yang
bahayanya. Jadi tolonglah pada sahabat-sahabat KBP, kalau apabila punya anak di bawah 5 tahun disegerakan lengkapilah imunisasinya supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang memang itu sudah bisa kita, yang tadi saya sampaikan PD3I itu penyakit yang bisa dihindari dengan imunisasi. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa dihindari dengan imunisasi supaya misalnya terjadi herd immunity ya. Biasanya herd immunity 95%, kalau cakupan imunisasi sudah 95% itu bisa tercapai itu herd immunity-nya, jadi kekebalan komunal. Tapi ya selama ini juga belum tercapai nih, apalagi Kabupaten Bogor ya, masih banyak orang-orang yang anti vaksin seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter. Berarti memang intinya kalau untuk dari campak ini itu di pencegahannya ya dok ya. Pencegahan, karena pencegahan itu memang lebih baik ya dibandingkan pengobatan seperti itu ya dok ya. Oke. Kemudian mungkin dari teman-teman yang ada di TikTok mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita. Mumpung ada dokter Arfan nih, bisa nanya apapun tentang morbillia atau campak. Ya dok, ini ada pertanyaan ya dok, ini sama nih pertanyaan dari Kang Bersalin. Bila anak sudah pernah terkena campak, apakah bisa berulang dok? Oke, mau langsung dijawab aja? Oke. Ya dokter, ini ada pertanyaan ya dok ya. Kalau misalnya anaknya sudah pernah mengalami campak nih dok, nah itu apakah bisa berulang dok? Ya pada saat imunitasnya turun bisa saja berulang nih. Jadi kan ada, jadi gini, begitu terinfeksi kemudian sembuh, nah itu dia lagi tinggi-tingginya tuh imunitasnya ya. Kemudian nanti kan pasti seiring dengan waktu dia akan turun apabila terinfeksi, bisa jadi kena lagi seperti itu. Bahkan pada dewasa pun bisa kena. Iya, saya pernah sih dok dapat pasien dewasa usia 45-an ya dok ya. Itu kena campak juga dok. Itu berarti karena karena imunnya lagi rendah ya dok ya. Oke. Cuman memang pentingnya imunisasi untuk mencegah tadi menjadi komplikasi ya dok. Betul. Gejalanya menjadi berat gitu. Jadi berarti tetap bisa terjadi kalau imun kita lagi rendah, tetapi si imunisasi ini masih sangat penting karena untuk mencegah terjadinya komplikasi yang berbahaya dari campak ini gitu. Sekiranya apakah ada lagi pertanyaannya dari teman-teman? Ada dok, dari Afri. Dok, kalau virusnya sudah dilemahkan, kenapa ya kok masih ada rasa efek sampingnya gitu dok, kayak misalnya ada kejang Oke. Semacam apa? Kayak apa? Abses atau kejang. Oh ya, abses itu biasanya itu kan ada yang kita sebut namanya KIPI. Ya, KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya itu sudah dicatat. Cuman apakah betul KIPI itu akibat dari si vaksinnya sendiri atau bukan, itu perlu kita telaah ya. Biasanya ya itu seperti abses itu kan reaksi lokal, bisa saja pada saat penyuntikan atau atau kurang bersih atau apa, bisa juga seperti, atau bisa setelah disuntik kemudian terinfeksi apa gitu kan setelah disuntik pasti ada perlukaan ya, mungkin terjadi infeksi sehingga timbul abses seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya itu bisa jadi termasuk KIPI ya dok ya? Ya, KIPI itu kan segala kejadian ikutan pasca imunisasi semua dicatat, itu masuk KIPI. Tapi apakah itu merupakan suatu koinsiden atau bukan, itu perlu kita telaah lebih lanjut. Makanya setiap kabupaten kota tuh ada tim KIPI. Ya, untuk kabupaten kota salah satunya saya juga merupakan masuk di tim KIPI ini untuk Kota Bogor ya. Berarti itu jatuhnya nanti jadi pelaporan ya dok ya? Ya, pelaporan. Berarti memang dari kalau misalnya sobat-sobat KBP misalnya anaknya habis diimunisasi kemudian ada keluhan, berarti harus langsung nih dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk nanti kita lihat ya untuk gejalanya ini apakah memang benar akibat dari vaksinnya atau seperti apa. Seperti itu ya dok ya. Oke. Kemudian dok, mungkin paling sering juga kalau misalnya lagi habis imunisasi itu suka demam ya dok ya. Mungkin orang-orang jadi suka khawatir juga. Nah ini gimana dokter? Jadi demam itu memang reaksi tubuh juga ya apabila kita masukkan suatu
ke dalam tubuh kita, otomatis ada reaksi dari tubuh kita sendiri untuk melawan seperti itu. Tapi ya kalau memang demamnya masih wajar-wajar aja, nggak perlu. Kalau memang demam kita bisa berikan anti demam, antipiretik, paracetamol seperti itu. Tapi kan sekarang sudah berkembang nih vaksin-vaksin yang memang diklaim untuk tidak menimbulkan demam, yaitu setelah dimodifikasi sedemikian rupa supaya yang menjadikan demamnya itu dihilangkan seperti itu. Tapi ya nggak masalah, kalaupun demam hanya 1-2 hari ya nggak terlalu maksudnya tidak terlalu signifikan lah dibanding dengan manfaat yang kita dapatkan dari vaksin itu lebih banyak ya. Itu kita bisa berikan antipiretik seperti itu. Oke, siap dokter. Nah mungkin selanjutnya dari Sobat KBP, apakah ada pertanyaan lagi untuk Dr. Arfan? Ya dok, ada dok. Bila sudah diimunisasi, apakah tetap beresiko kena campak? Oh ya, ini dok, tadi kan memang sudah kita sempat bahas juga ya dok ya. Tapi boleh mungkin diulang lagi dokter. Sekiranya kalau misalnya anaknya sudah tadi ya imunisasi ya dok ya, sudah imunisasi, apakah masih bisa tetap kena campak? Dan sekiranya faktornya mungkin ya dok ya, faktornya itu apa saja? Imunisasi itu tidak menjamin 100% bahwa tidak akan kena penyakit tersebut ya. Itu bisa saja pada saat kondisi tadi imunologisnya, misalnya anaknya kecapean atau apa kan, atau lagi flu atau gimana, otomatis imunitas tubuhnya kan sedang turun. Nah dia juga bisa terkena infeksi tersebut, penyakit tersebut. Tetapi apabila pasien yang sudah diimunisasi tidak akan berdampak parah. Biasanya pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan imunisasi itu terkena tapi tidak parah, tidak fatal dibandingkan dengan yang tidak dapat imunisasi sama sekali. Itu biasanya akan fatal, komplikasinya juga berat seperti itu. Oke, baik dokter. Kemudian selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Sobat KBP? Nah dok, apa yang harus dilakukan jika anak belum atau terlambat mendapatkan imunisasi? Oh oke, tadi ini mungkin baru join kali ya dok ya, baru join ya dok. Mungkin boleh dok secara singkat kali ya dok kita memberikan mengulang lagi ya dok ya, kita merefresh lagi nih. Kalau misalnya belum imunisasi nih dok, tapi sudah lewat dari jadwal, nah sekiranya bagaimana dokter? Jadi sebaiknya dikonsultasikan ibu ke dokter. Kalau memang masih bisa dikejar, kita lakukan untuk kejar imunisasi. Tapi kalau memang sudah lama, sudah tahunan, mungkin ada beberapa vaksin yang memang tidak bisa diberikan lagi setelah usia berapa tahun gitu, seperti itu. Jadi itu perlu dikonsultasikan kepada dokter ibu untuk apakah masih bisa dilakukan kejar imunisasi atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Ya Sobat KBP, jadi tadi ya kalau untuk yang kelewat imunisasi campaknya maka bisa melakukan imunisasi kejar. Nah tetapi ini harus diperhatikan juga dari usia sama jenis vaksinnya yang belum diberikan. Nah daripada bingung, nah itu harus langsung konsultasi aja ke dokter spesialis anak terdekat. Bukan hanya campak, ke semua Iya, imunisasi. semua imunisasi ya dok ya. Kan banyak ada yang DPT ya dok ya, DPT, rotavirus banyak. Nah itu harus langsung ini aja, apa namanya, konsultasi ke dokter spesialis anak. Salah satunya dokter Arfan. Oke, mungkin Sobat KBP ada lagi mungkin yang mau memberikan pertanyaan untuk dokter Arfan? Nah dok, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk melindungi anak-anak yang tidak bisa diimunisasi? Oke, baik dokter. Ini menarik juga ya dok ya. Contohnya apa anak yang tidak bisa diimunisasi? Mungkin sakit terus-terusan. Kan sakit ada sembuhnya. Atau mungkin ada nggak sih dok kontraindikasi imunisasi mutlak dokter? Ya biasanya memang ada pada anak-anak yang imunokompromis. Kompromis Yang ya memang dok. punya penyakit imunokompromis, kita bisa pertimbangkan untuk, itu pun tidak semua ya, ada beberapa yang memang vaksin yang bisa diberikan atau yang tidak, seperti itu. Jadi artinya sih memang imunitas tubuh kita, imunitas tubuh si anak itu yang harus dikuatkan. Tapi ya sampai bisa-bisa sih jangan sampai nggak diimunisasi lah itu. Kalau memang pesannya hanya ke saya sebagai dokter anak pasti otomatis imunisasi gitu kan. Iya Seperti dokter. itu. Oke, berarti itu tadi untuk pertanyaannya mungkin bisa lebih dispesifikkan ya untuk penyebab tidak bisa
imunisasinya itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya tadi ya untuk demam, batuk, pilek itu kan nggak terus menerus. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan juga ya ke dokter anaknya sekiranya ditunda atau seperti apa gitu. Jadi tidak bisa imunisasi jangan karena orang tuanya malas datang ke posyandu. Nah, itu yang bikin repot tuh. Jadi untuk anak, untuk kebaikan anak diupayakan lah ya. Iya betul, karena tadi ya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan gitu. Nah oke, boleh mungkin kita buka lagi pertanyaan ya dok ya. Kayaknya lagi rame nih dok, mau dengerin tentang campak dok. Boleh ada lagi pertanyaan dari Sobat KBP untuk Dr. Arfan? Dok, bedanya campak sama flu Singapura apa ya? Ya itu baik, bedanya Dok. campak dengan flu Singapura. Campak itu tadi harus ada yang 3C itu ya. Saya ulang lagi, adanya cough, coryza, dan konjungtivitis. Dimana cough itu batuk, coryza itu ada radang pada selaput lendir kayak flu semacam itu. Kemudian konjungtivitis adanya mata kemerahan atau mata berair seperti itu. Dan itu ruamnya juga beda antara flu Singapura dengan campak. Kalau ruam flu Singapura itu kan kalau campak itu kan ruamnya tadi terutama awalnya di wajah yang dimulai dari belakang telinga. Kalau flu Singapura biasanya itu kan dikatakan HFMD, jadi penyakit hand And foot foot mouth disease. Berarti itu penyakit tangan, kaki, dan mulut, biasanya disertai dengan bintik-bintik di daerah tangan dan kaki, pada ada juga sebagian di badan. Kemudian adanya di mulut itu apa coba? Sariawan gitu mungkin ya. Nah, jadi saya ini sekalian ngetes ke ini ya ke moderator. Jadi biasanya ada ulkus seperti sariawan seperti itu. Jadi memang virusnya berbeda antara campak dengan HFMD itu ya. Oke, baik dokter, terima kasih banyak ya dok. Ya. Nah mungkin jadi ini juga ya Sobat KBP, kalau misalnya demam ruam itu banyak banget nih jenisnya. Tapi membedakan campak dengan demam yang lain itu adalah dari mulai muncul ruam merahnya. Kemudian tadi juga gejala yang 3C tersebut gitu. Nanti mungkin kalau misalnya ada anak-anaknya yang sakit itu bisa diperhatikan juga terkait gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Arfan. Nah dokter, ini sebenarnya masih seru banget sih dok, tapi mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan kali ya dok, Ya, atau sampai sekiranya. ketemu di podcast berikutnya. Iya, jadi ini kalau untuk campak ini sebelumnya terima kasih banyak ya dok ya telah memberikan banyak informasi, kemudian pengetahuan dan juga wawasan baru nih untuk kita semua dan juga Sobat KBP. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya dok ya. Amin. Mudah-mudahan sehat ya kalau Allah berkenan. Amin. Nah, kemudian dok, satu lagi dok sebelum kita penutup ya dok. Dokter ada closing statement nggak dok untuk sobat-sobat KBP semua yang ada di rumah? Iya. Jadi halo sobat-sobat KBP yang memang mendengarkan siaran ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Dari penjelasan saya tentu banyak kurangnya, tapi mudah-mudahan manfaatnya juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan titip pesan saya untuk imunisasi. Jadi jangan sampai anak-anak ibu dan bapak sekalian itu tidak sama sekali diimunisasi. Jadi kadang ada yang menganggap imunisasi itu haram gini. Ya, sebetulnya kan kita sudah tahu sendiri ya dari fatwa MUI juga tidak menyebabkan itu haram seperti itu. Banyak kontroversi, jangan sampai itu terlalu dibesar-besarkan karena akhirnya nanti akan menyesal pada kemudian hari apabila anak-anak ibu bapak ini sudah terkena penyakit dan kemudian komplikasinya menjadi berat seperti itu. Jadi tolong pesan saya sekali lagi, imunisasilah buah hati ibu bapak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh posyandu atau memang oleh dokternya, terserah, silahkan. Gitu dulu ya. Siap dokter, terima kasih banyak ya dok. Nah jadi sebenarnya satu kalimat penting adalah pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi untuk sobat-sobat KBP semua itu harus selalu menjaga pencegahannya ini untuk menjaga kesehatan dari buah hati tercinta gitu ya dok ya.
Oke. Ya mungkin cukup sekian dulu ya untuk podcast episode kali ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Saya Dr. Firiali izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.